kasih rokok cuma satu poin. Ente tidak ada rokok. Siapa tahu sebentar ada ini kan so musim-musim kampanye. Jadi kita mau tungguin di sini. Di caleg, siapa tahu orang kan lewat. Jadi kita mesti siap-siap di sini. Pokoknya ente sabar dulu. Nomor satu ini rokok. Kita mau tunggu dulu caleg sebentar. Oke, bro? Oke. Kenapa caleg-caleg? Caleg dari mana ini? Caleg dari mana? Tiap tahu partai apa dong? Ini sama kebetulan orang ini dari partai kebangkan gitu Permisi Pak. pemilihan yang akan datang 2020 nanti pada jadi boleh kan kira-kira ini kan orang belum tahu ini dari partai apa itu nama juga kan orang belum tahu ini bagaimana mau bagi yang sampai kan orang tak salah coblos katanya. Nah, nantinya ada yang di situ orang partai itu partai kembang jadi yang ini nanti kalau ini Boleh semoga sih mobil akan apa tuh ada berapa rokok lagi dosa. nah itu dia jadi masyarakat kan bagi kalau boleh dua sumur dari sini mau cari di mana lagi tidak dapat Panggil dulu supaya tuan kan apa hasil ini. Kamar asal teman-teman di sini semua sepakat berbagi. Kami orang ini terus bagi tiap pilihan selalu pakai prinsip. Kalau ada uang, baru itu ada suara. Jadi mari kita mau lapor ini. Kayak malas sekali, waktu orang bagi caleg-caleg. Oh, sudah biasa orang tiap kali bukan caleg begitu. Mau lapor ini? Ini juga. Kenapa
ini so mati, habiskan bensin tahu. Alas habis baru. Kita ada bawa doi. Ada apa baju hijau kajian nih. Sekarang mau kawan caleg. Wah, baru masak. Sahabat Bawaslu, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan dengan cara menyampaikan laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu Luar Negeri, sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Apabila dugaan pelanggaran pemilu terjadi di wilayah kecamatan, maka sahabat Bawaslu dapat melaporkannya ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan setempat. Ada yang bisa kami bantu? Iya, torang mau balapor ibu. Soalnya ada torang dapat lihat ada caleg yang berbagi-bagi doi. Di mana itu tempat kejadian? Di depan Alfamart ibu. Tapi sebelum ibu melanjutkan melapor, ibu ada bawa KTP? Ada. Boleh saya lihat ibu ke KTP? Ada ibu. Ibu ada DP bukti? Iya ada. Boleh melihat? Laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan dengan cara pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya milik pelapor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, penerima laporan menuangkan laporan ke dalam formulir B1. Selanjutnya, pelapor beserta petugas penerima laporan menandatangani tanda bukti penerima laporan dalam formulir model B3 dengan membuat tanda bukti laporan sebanyak 2 rangkap untuk dijadikan arsip dan satunya diserahkan kepada pelapor. Selanjutnya, petugas yang menerima laporan meneruskan formulir laporan B1 ke Divisi P3S yang menangani tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan atas temuan atau laporan paling lama 7 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima dan diregistrasi. Untuk waktu penyampaian dugaan pelanggaran pemilu, itu bisa dilaporkan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Dan untuk hari Jumat mulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat. Berikutnya, Panwaslu Kecamatan melakukan kajian awal untuk keterpenuhan syarat formil dan material jenis dugaan pelanggaran paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dibahas dalam rapat pleno oleh Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan. Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material seperti identitas pelapor, identitas terlapor, tanggal temuan atau laporan, tanggal peristiwa, uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa dan bukti pendukung lainnya yang dituangkan dalam formulir B13. Selanjutnya, laporan dinyatakan diterima dan dicatat dalam buku register laporan dan diberi nomor registrasi. Setelah itu, pihak Panwaslu Kecamatan membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan terlapor. Setelah keterangan diberikan atau disampaikan, tim verifikasi membacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan sesuai petunjuk yang tertuang dalam formulir model B12.
Pihak Panwaslu pun melakukan penyusunan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, setelah hasil kajian dugaan pelanggaran diputuskan, Panwaslu Kecamatan Biau melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan laporan lainnya, seperti netralitas ASN sesuai dengan petunjuk dalam formulir model B17. Untuk diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang sebagai rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, pihak Panwaslu Kecamatan melakukan penempelan pada papan informasi terkait informasi status laporan yang sebelumnya ditangani dan menyampaikan status laporan kepada